Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Aspiana Esfum. Hari ini dalam video saya, teman-teman, saya akan memaparkan perkembangan kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Satu, mengenai lokasi dan nama Madinah. Madinah yang sebelumnya dikenal dengan nama Yastrib, teman-teman ya, terletak di Jazirah Arab bagian barat sekitar 320 km utara Mekah. Madinah adalah kota yang subur dan menjadi salah satu pusat perdagangan penting pada masa itu. Nama Madinah sendiri baru dikenal setelah kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu ya teman-teman, kota ini lebih dikenal dengan nama Yastrib. Kemudian keadaan geografis dan ekonomi ya teman-teman. Jadi keadaan geografis dan ekonomi, Madinah terletak di daerah yang sangat subur ya teman-teman, cocok untuk pertanian dan memiliki banyak sumber air. Sumber daya alam seperti kebun kurma yang melimpah menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Madinah. Kemudian penduduk Madinah itu mempunyai beberapa suku yang mendiami Madinah. Pertama ada suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku utama yang mendalami Madinah, kedua suku ini memiliki kedudukan yang cukup ya teman-teman, cukup kuat dalam kehidupan sosial dan politik di Madinah. Yahudi sebelum kedatangan Islam ya teman-teman, Madinah juga dihuni oleh komunitas Yahudi yang besar. Mereka tinggal di beberapa daerah dan memiliki pengaruh dalam ekonomi serta kehidupan sosial ya. Kemudian Arab Badui. Selain suku Aus dan suku Khazraj, terdapat pula yang namanya masyarakat Badui atau nomaden yang seringkali dagang ke Madinah untuk berdagang atau bertemu dengan suku-suku lain. Jadi kita akan lanjut dengan kehidupan sosial dan ekonomi. Jadi masyarakat Madinah pada umumnya teman-teman bergantung pada pertanian dan perdagangan. Kota ini menjadi tempat bertemunya pedagang dari berbagai penjuru, termasuk pedagang dari Mekah dan Syam. Ada pula perdagangan. Madinah memiliki jalur perdagangan yang menghubungkan wilayah barat atau Mekah dan Syam ya teman-teman dengan wilayah timur atau Yaman. Selain itu ya teman-teman, kebun kurma juga menjadi sumber pendapatan utama. Kemudian dalam sistem pertanian sebuah besar penduduk Madinah menjadi pengelola pertanian ini, termasuk kebun kurma yang sangat terkenal di wilayah ini. Ya teman-teman, kurma ini menjadi komoditas untuk dalam perekonomian Madinah. Adapun sistem sosial dan politik ya teman-teman, di Madinah ini memiliki sistem sosial dan politik. Kehidupan sosial di Madinah dibagi menjadi beberapa kelompok suku, kaum Yahudi, dan masyarakat berdagang. Selain kelompok memiliki peran dan pengaruh dalam masyarakat, ya teman-teman, suku Aus dan Khazraj, kedua suku ini sering terlibat dalam konflik antar suku. Pertikaian ini terkenal dengan sebutan Perang Bu'ah yang terjadi beberapa tahun sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya teman-teman, adapun konflik ini menggambarkan ketegangan politik dan sosial di Madinah. Ya, peranan Yahudi, komunitas Yahudi di Madinah memiliki posisi yang kuat dalam bidang ekonomi dan pemerintahan. Mereka memiliki pengaruh yang besar dalam perekonomian dan terkadang menjadi mediator dalam permasalahan sosial antara suku-suku Arab. Oke, kita lanjut ya teman-teman tentang kepercayaan. Jadi, di Madinah memiliki kepercayaan yang namanya animisme dan politisme. Sebagian besar ya teman-teman penduduk Madinah pada masa itu menyembah berhala dan memiliki kepercayaan animisme yang sangat kuat.
Mereka mempercayai kekuatan roh-roh dan dewa-dewa tertentu, seperti patung, berhala. Selain itu, berhala menjadi objek ibadah dan penghormatan bagi sebagian besar masyarakat. Meskipun mereka lebih sedikit juga dibandingkan dengan Mekah yang dikenal dengan banyaknya berhala, kan tetapi agama Yahudi Nasrani selalu. Dan selain kepercayaan Arab Jahiliyah, Madinah juga dihuni oleh umat Yahudi dan Nasrani. Komunitas Yahudi memiliki kitab-kitab suci mereka seperti Taurat dan dalam agama monoteisme. Mereka meyakini kedatangan seorang nabi yang akan membawa perubahan besar bagi umat manusia dan selalu mendatang mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Namun, Nasrani ada juga pengaruh Kristen di Madinah, meskipun lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh Yahudi. Namun, ya teman-teman, Nasrani di Madinah mengikuti ajaran Yesus, meskipun ajaran ini tidak begitu dominan, ya teman-teman. Jadi kita lanjut lagi. Kebudayaan tidak hanya ada politik, dan ini di Madinah juga memiliki seni dan sastra, ya teman-teman. Jadi masyarakat Madinah memiliki tradisi seni sastra yang berkembang, terutama dalam bidang puisi. Puisi menjadi salah satu cara masyarakat untuk menyampaikan perasaan, cerita, dan sejarah mereka. Kemudian sastra Arab, ya teman-teman. Jadi sastra Arab merupakan puisi-puisi yang ditulis sebelum kedatangan Islam, seringkali mengangkat tema-tema tentang keberanian atau peperangan, cinta, dan kehidupan sehari-hari, ya teman-teman. Jadi tidak selain itu, ya teman-teman, ada juga sistem hukum dan adat istiadat, ya teman-teman. Jadi di masyarakat Madinah memiliki sistem adat dan hukum. Masyarakat Madinah memiliki sistem adat istiadat yang kuat, ya teman, yang mengatur kehidupan antara individu dan suku. Hukum adat menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik dan masalah sosial. Namun, hukum yang berlaku seringkali penuh dengan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan dan kelompok minoritas seperti budak dan orang yang lemah. Kemudian perdagangan dan ekonomi. Jadi ya teman-teman ya, di Madinah merupakan perdagangan dan ekonomi sangat berpengaruh besar. Sebagai pusat perdagangan, Madinah ini teman-teman memiliki pasar yang ramai. Selain barang-barang seperti kurma, masyarakat Madinah juga melakukan perdagangan dengan berbagai komoditas lain seperti kain, rempah-rempah, dan bahan makanan. Pasar di Madinah menjadi tempat pertemuan penting, ya teman-teman, bagi perdagangan dari berbagai wilayah di Jazirah Arab. Jadi ya teman-teman, dalam kesimpulan materi yang saya sampaikan tadi, sebelum kedatangan Islam, Madinah adalah kota yang kaya akan tradisi kebudayaan, baik dalam hal kepercayaan, seni, maupun ekonomi. Masyarakat Madinah, meskipun berada dalam berbagai ketegangan, memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan Islam. Kehidupan masyarakat Madinah yang plural dan dinamis, ya teman-teman, ini menjadi latar belakang yang penting bagi perjuangan Rasulullah SAW dalam membangun peradaban Islam. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.